Pembinaan. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Mari kawan-kawan, sebelum dimulai kita marilah baca doa keyakinan masing-masing. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pembelajaran, silakan dilihat di sekitar kalian apa ada sampah di bawah meja, ada apakah? Kalau ada silakan diambil. Kalau ada dengan ambil ya. Ada bersih semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Ayo yang bangga. Apa kabar hari ini? Diulangi, apa kabar hari ini? Diulangi lagi, kurang semangat. Apa kabar hari ini? Tepuk tangan untuk kita. Nah, sekarang kita akan mempelajari pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Silakan dikeluarkan lebih dahulu bukunya. Silakan bukunya dibuka bab 7. Halaman 111. Saya dengan judulnya Sayang di Bumi. Nah, pada tujuan pelajaran kali ini nanti ada ibu akan menyampaikan, ada menampilkan sebuah cerita. Nah, di situ kalian akan ibu suruh untuk menganalisis tentang sebab akibat dalam teks. Dan yang kedua, nanti kalian kita bermain permainan domino ya. Bukan domino yang kayak di biasanya itu ya. Terus yang ketiga nanti diskusi, dan yang keempat biasa ada presentasi. Nah, sebelum itu ibu punya cerita. Siapa yang mau baca ceritanya? Adik? Ya, adik dulu nanti 2 orang. Sini. Ini adalah cerita tentang sejarahnya Jember ya. Aslinya bukan sejarah sih. Kenapa di Jember itu disebut dengan daerah Pandalungan? Nah, ini adalah cuplikan ceritanya. Silakan baca yang terasa dulu. Jember merupakan daerah kabupaten yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Wilayah ini memiliki keunikan termasuk masyarakatnya, makanan maupun budayanya. Pandalungan adalah sebutan bagi Jember karena budayanya yang bercampur antara Jawa dengan Madura. Mayoritas daerah Jember adalah budaya Madura yang memang lebih terasa ketimbang budaya Jawa. Namun, terdapat beberapa daerah Jember yang budayanya lebih dekat ke arah Jawa. Secara geografis kultural, Jember terbagi dengan 2 bagian tetapi bukan berarti terpisah. Pembagian tersebut tidak hanya mempengaruhi sejarah dan demografisnya saja, tetapi menunjukkan perbedaan dalam bahasa dan budayanya. Terima kasih Adil. Nah, sekarang lanjut siapa? Tepuk tangan Adil dulu. Jember bagian selatan memang cenderung dalam keturunan etnis Jawa Mataraman. Sedangkan Jember di bagian utara sebagian besarnya dikuasai etnis Madura. Wilayah Jember selatan diantaranya Puger, Ambulu, Wuhan, Batu, dan
Perbedaan ini akhirnya menimbulkan bahasa yang digunakan sangat berbeda-beda dalam kesehariannya. Walaupun masih dalam jumlah yang sama, secara administratif apabila disatukan dalam melakukan komunikasi, mereka bisa belajar terlihat asing walaupun masih dalam satu daerah. Ayo silakan siapa lagi yang mau bacanya? Masih ada lagi yang mereka. Dan sampai sini aja kak. Salah sih. Tentunya kedua budaya di Jember. Ternyata campuran budaya ini memiliki cerita yang unik sebelumnya. Saat masa kolonial, tepatnya di 21 Oktober 1959 mendirikan sebuah perusahaan tembakau. Kita mengetahui bahwa Jember termasuk salah satu penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Nama perusahaan tembakaunya adalah Henry Landbouw Aus Jember atau LMOD. Perusahaan ini dipimpin oleh George Bernier di Jember. Tak hanya satu, terdapat beberapa perusahaan tembakau lain seperti NV, Kultur, Mat, Sakit, Tabak, Sohember, Jeroek, NV, Kultur, Mat, Sakit, Duit, Jember, Soe, Andal, Mat, Sakit, dan lain-lain. Ayo yang dari perempuannya silakan yang mau baca. Ayo tadi kan udah yang laki-laki 3. Ayo Atika. Ayo Dik. Udah ada. Ayo Dik dari. Aku hilang. Sampai bawah deh. Sampai mana? Ya. Akibat dari banyaknya perusahaan jadi perkebunan dibangun di Kabupaten Jember. Arus migrasi meningkat. Sebelumnya para pekerja Madura lebih awal datang dan menjadi pekerja keras di pasar. Dengan mengajak saudaranya berpindah ke Jember di tahun 1870. Makin abad menjadi Raja Jawa pun mulai berdatangan. Beberapa pejabat datang dan berencana menetap di Jember adalah masyarakat yang berasal dari daerah Banten yang sudah kondisi alam asal mereka tinggal kurang lebih seperti Bojonegoro, Nganjuk, Kediri, bahkan dari daerah Jogja dan Jakarta juga turut berdatangan untuk menetap di Jember. Diikuti dari berkas arsip dari 1930 dan sejak tahun 1930 migran asal Jogja yang pindah ke arah Keresidenan Besuki di mana termasuk Jember di dalamnya mencapai 15.796 orang. Mereka menetap di bagian selatan hingga membentuk budayanya di sana juga. Berkembangnya kedua masyarakat dengan perbedaan secara kultural ini membawa kolaborasi Pandarungan. Kata Pandarungan berasal dari istilah Jawa berupa daru yang memiliki arti berius besar dan rendah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman. Nah, setelah kalian membaca cerita ini, coba diperhatikan ada kalimatnya bercetak tebal nggak? Ada karena Terus apa lagi? akhirnya menimbulkan. Ini adalah cerita kenapa di Jember itu disebut daerah Pandarungan. Nah ini, terus apa hubungannya dari kata karunan sama akhirnya? Pada bab ini kalian akan dipelajari tentang penggunaan kalimat sebab akibat. Pernah dengar kalimat sebab akibat nggak? Apa contohnya? Apa? Apanya? Contohnya sebab. Hafiz jatuh karena Apa? sebab akibat jatuh karena Benar. Nah, Adila jatuh dikarenakan apa? Karena naik sepeda.
berbeda terlalu kencang. Itu juga dinamakan kalimat sebab akibat. Ada lagi nggak teriak dalam waktu Nah ini, di sini kan ada Sepan Daluman adalah sebutan bagi Jember. Kenapa di Jember kok disebut daerah Pandaluman? Karena budayanya yang bercampur antara Jawa dengan Nusantara. Nah itu adalah contoh dari kalimat sebab akibat. Sebabnya apa? Banyaknya budaya di Jember sehingga Jember akibatnya disebut dengan daerah Pandaluman. Terus ini kan setelah disebut Pandaluman ya, di sana kan banyak daerah-daerah yang mana memiliki banyak budaya juga. Apakah karakter masyarakatnya juga berbeda-beda sehingga menimbulkan bahasa yang digunakan sangat berbeda-beda. Maksudnya sehingga adanya banyaknya orang, bermacam-macamnya orang menimbulkan apa? Banyaknya bahasa yang berbeda-beda. Seperti itu. Ada yang tanyakan juga? Nah ini juga sama ya. Nah, contohnya ini lagi penggunaan kalimat sebab akibat. Adanya polusi udara. Kenapa terjadi polusi udara? menyebab seperti asap kendaraan dan mobil. Apa penyebab dari polusi udara? Apa penyebabnya dari polusi udara? Menyebab seperti asap kendaraan dan mobil. Adanya polusi udara disebabkan karena adanya asap kendaraan dan pabrik. Kemudian pencemaran air. Penyebab dari pencemaran air itu apa? Akibat limbah Akibat dari limbah rumah tangga dan industri. Kemudian sampah plastik. Banyaknya sampah plastik di lautan contohnya. Diakibatkan karena apa? Dampaknya terhadap ekosistem laut. banyaknya sampah plastik disebabkan oleh sampah masyarakat yang dapat menyebabkan terhadap mengganggu terhadap ekosistem laut. Kemudian penyebab dari penggundulan hutan itu apa? Pengaruhnya terhadap Penggundulan hutan itu disebabkan karena apa? Karena manusia suka menebang pohon. Terus akibatnya apa? pengaruhnya terhadap habitat hewan dan Nah, dari adanya penggundulan hutan ini menyebabkan terhadap habitat hewan dan perubahan iklim. Hewan-hewan yang ada di hutan ini pada mati. Itu ya. Nah ini unsur kebahasaan. Ada kata penghubung. Kata penghubung itu kalau di sebab akibat pasti ada kata sebab dan ada kata karena. Ada juga nanti menggunakan kata akhirnya. Itu adalah kalimat sebab akibat. Contohnya, kata yang digunakan untuk menghubungkan ide atau argumen dalam kalimat atau paragraf. Contoh kata penghubung, sebab, karena, walaupun, sehingga, dan lain-lain. Contohnya, siapa? Atika sakit perut. Penyebabnya Atika sakit perut apa? Disebabkan makan terlalu banyak cabai. terlalu banyak makan pedas. Makan sebelah. Makan sebelah tentunya. Terus siapa lagi? Adil suka telat berangkat ke sekolah disebabkan kenapa? Bangunnya kesiangan. Dikarenakan bangunnya kesiangan. Nah itu adalah contoh dari kalimat sebab akibat. Ada yang tanyakan nggak? Ada yang bisa ngasih contoh lain selain itu? Apa Atika? Ayo. Hah? Apa contohnya? Contohnya lagi dari
Dari kata cemar. Nah, karena ditambahi persamaan jadi pencemaran yang awalnya cemar jadi pencemaran mengandung arti yang berbeda. Pencemaran artinya apa? Proses tercemarnya suatu lingkungan alami dengan udara disebabkan oleh asap kendaraan. Nah, ini adalah contoh kalimat imbuhan pean yang dijadikan kalimat sebab a. Kemudian ada kata pelestarian. Ini berasal dari kata apa? Lestari. Kemudian ditambahi pe dan a jadi pelestarian. Artinya pelestarian apa? Proses menjaga sesuatu agar tetap ada. Seperti contohnya ini, pelestarian lingkungan perlu dilakukan oleh semua pihak. Nah, kalau semisal dibuat kalimat bab akibat apa? Pelestarian lingkungan perlu dilakukan untuk apa? Apa? Untuk apa pelestarian lingkungan dilakukan? Agar apa? Agar lingkungan tetap Sehat. bersih, bisa. Ada nggak ada yang bisa ngasih contoh kalimat imbuhan persamaan? Persamaan, imbuhan kata imbuhan persamaan ada yang bisa ngasih contoh? Pelajaran. Pelajaran jadi ya pelajaran. Penerbangan. Pencurian. Memakan. Penerbangan. Membagikan. Penerbangan. Memakan. Memakan. Pemberian. Pencurian itu. Pembangkitan. Ini bukan ya? Pembangkitan. Pembangkitan. Pencurian. Terus apa lagi? Pencurian. Pembangkitan. Ya. Membangkitkan. Pembangkitan. Apa yang bangkit? Pelantikan. Perhatikan. Perhatikan dulu. Ya, perhatian ya. Perhatian. Udah. Udah ya banyak. Nah, setelah itu menulis kalimat efektif. Nah, kalimat efektif itu kalimat yang apa? Yang belakang. Apa kalimat efektif itu? Apa? Hafiz apa Hafiz kalimat efektif? Hafiz. Apa? Dibaca dulu. Apa kalimat efektif? Kalimat yang jelas, padat, dan langsung menyampaikan ide pokok. Ayo lihat. Jadi kalimat efektif itu apa? Kalimat yang jelas, padat, dan langsung menyampaikan ide pokok. Jadi kalimatnya itu tidak bertele-tele, dia jelas langsung pada intinya. Nggak pemborosan kata. Tahu bertele-tele? Bertele-tele itu kayak mengulang-ulang. Ini contohnya kalimat utama. Pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi polusi. Ini adalah contoh dari kalimat efektif. Kemudian ada kalimat penjelasnya. Masyarakat dapat memulainya dengan memilah sampah organik dan non-organik. Ini adalah kalimat efektif yang jelas. Contohnya, pengelolaan sampah yang baik dapat mengurangi polusi. Kan sudah dijelaskan ya di kalimatnya itu bahwa pengelolaan sampah yang baik itu dapat mengurangi polusi. Terus ada yang bisa ngasih contoh lagi kalimat efektif? Apa? Contohnya? Kebanyakan main HP akan sakit mata. Makan sakit mata. Gula merah. Nanti kebanyakan main HP. Kebanyakan main. HP akan sakit mata. Ini kira-kira contoh kalimat efektif bukan?
ada di buku kalian? Kalimat efektif. Oke, kita fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang ada teknik membaca skimming. Apa itu membaca dengan teknik skimming? Bukunya ada, silakan dijawab. Apa dibaca, Abdil? Apa itu tadi membaca skimming? Ya, jadi dia baca sedikit yang membaca dengan untuk menentukan ide dan perhatian detail. Apa dia dengan ini yang terakhir? Teknik namanya skimming, teknik membaca depan untuk menentukan ide pokok dan perhatian detail. Nah, di sini ada teknik membaca skimming, yaitu teknik membaca cepat untuk menemukan ide pokok tanpa memperhatikan detail. Contohnya, kalian ini, ketika membaca artikel tentang pencemaran air, cukup fokus pada kalimat utama di awal atau di akhir paragraf untuk mendapatkan informasi penting. Nah, teknik skimming ini gimana? Semisal kalian dikasih suatu bacaannya, terus kemudian disuruh mencari ide pokok. Ide pokok itu letaknya di mana biasanya? Ide pokok letaknya di mana biasanya? Di awal kalimat, di tengah, sama di akhir. Dengan kalian menggunakan teknik membaca skimming, kalian tidak perlu membaca keseluruhannya. Cukup dilihat awal kalimatnya, di tengah, sama di akhir kalimatnya. Pasti kalian akan menemukan ide pokok pada paragraf tersebut. Ya, contohnya pada misal nih, contohnya dari paragraf ini. Coba kalian perhatikan dengan teknik membaca skimming. Coba diperhatikan. Apa ide pokok pada paragraf pertama ini? Dengan teknik membaca skimming yang hanya diperhatikan di awal paragraf, tengah atau akhir untuk mencari ide pokoknya. Ternyata ide pokoknya ketemu di mana? Yang mana? Yang A? Yang awal. Nah, Padaluan adalah tanda bagi Jember karena budayanya yang bercampur antara Jawa dengan Madura. Itu adalah ide pokok paragraf pertama. Kalian cukup membacanya dari awal sampai titik aja. Kira-kira itu termasuk ide pokoknya apa bukan? Abdil. Terus yang kedua. Kira-kira ide pokoknya yang mana? Kira-kira ide pokoknya yang mana? Yang mana? Yang tengah. Yang tengah yang mana ini? Ini. Masa ini? Ini. Yang bawahnya yang ini. Ini. Iya, ide pokoknya yang ini. Ya, yang tengah. Kan ini penjelasannya ya. Jember itu wilayahnya ada di mana saja, terus bagiannya. Kemudian karena ada perbedaan ini menimbulkan adanya bahasa yang berbeda. Ada yang tanyakan enggak? Paham? Nanti kalau misal kalian ujian atau mengerjakan soal ada bacaan yang banyak, tinggal menerapkan teknik membaca skimming. Nah sekarang apa? Bacakan LKPD. Cara kerjanya gimana? Ini ibu akan membuat sebuah game. Kalian diskusinya biar nggak diskusi aja, nggak kayak biasanya. Ini namanya gamenya domino. Nama domino. Oh, bukan domino yang ini. Tapi cara mainnya seperti main domino. Kan tahu saya main domino kan ada dua sekat gini kan? Ada dua sekat gini kan? Nah, itu nanti di kertasnya ada yang satu di sini misalnya ya. Start. Berarti harus dimulai dari
kertas ini. Kemudian di kertas ini ada pertanyaannya. Nah, ntar itu mulainya ya, misalnya ada kartu yang ada tulisannya start sama pertanyaan di sampingnya. Nah, silakan kalian sambung cari jawaban dari pertanyaan yang ada di lembar setelahnya. Begitu seterusnya ya. Soalnya di dua sisi ini, yang satu jawaban, yang satu pertanyaan. Buat menyambung. Nanti kalau sudah ketemu silakan disambung. Entah dibuat bentuk seperti apa, pokoknya pertanyaannya itu terjawab dengan sempurna nanti sampai ketemu kertas yang ada tulisannya finish di akhir. Ya, paham? Awalan semua enggak? Enggak. Nah itu pokoknya di setiap kelompok, satu kelompok ada satu lagi. Jangan sampai dari kitab ya. Ini nanti ditempelkan di kertas halaman kedua ya. Tepuk semangat satu. Finish. Tepuk semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat satu, dua, tiga. Finish. Kita semua. Nah sekarang presentasi tiga. Oke, perwakilan dari namanya dulu. Saya dengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sigma akan prestasikan hasil menyusun materi sebagai akibat. Kelompok kami terdiri dari saya Dila. Selamat mendengarkan. Materi sebab akibat dan hasil pecah kondisi. Start. Kan masuk ke tidak terlalu kalah. Iya, Pak. Ada. Sehingga dia tidak pernah menjadi pribadi. Dia tidak pernah melakukan Akibatnya dia tertabrak ketika datang ke sana. Akibatnya dia dalam banyak amat kehilangan dan kegagalan. Ketika di sekolah dia sering merasa ngantuk sehingga dia kesulitan tidur di sekolah. sehingga membuat ibunya marah ketika disuruh mengerjakan PR dia tidak berhasil. Sehingga dia memiliki kemampuan yang kurang daripada temannya teman lainnya. Finish. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana dari semua? Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai nama dia sih. Kami dari kelompok Ion akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami terdiri saya Rizky. Warga sekitar desa tersebut banyak yang membuang